Selamat pagi Ibu, Bapak dosen, dan guru pamong yang saya hormati. Saya peserta PPG kategori 1 angkatan ketiga 2023 Universitas Negeri Gorontalo atas nama Iketut Dwi Dasi Arta SPD dengan nomor peserta PPG 201699640707, daftar nomor ujian 2024242667, akan melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di kelas 5 SDN Negeri Girumulyo dengan mata pelajaran matematika dengan materi pengurangan dan penjumlahan pecahan biasa. Kepada Ibu, Bapak dosen, dan guru pamong, untuk bagusnya pembelajaran kami ke depannya, kami juga mohon saran dan kritiknya. Selamat menyaksikan. Oke, anak-anakku, Bapak guru cintai, selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, selamat pagi. Jadi bagaimana kabar kalian semua, sehat? Sehat. Oke. Jadi ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Tidak ada ya. Kemudian semua dalam kelas ini 16 orang berarti hadir semua ya. Jadi adik-adikku, anak-anakku semua, sebelum kita mulai belajar, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan kesehatan dan kita bisa masuk sekolah untuk belajar hari ini ya. Untuk itu Pak Guru persilakan ketua kelas untuk memimpin berdoa untuk sebelum kita belajar pada hari ini. Pak Guru persilakan ketua kelas memimpin berdoa. Berdiri semuanya. Silakan. Mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Jadi anak-anak sekalian, kalian sudah berdoa tadi merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kenapa kita harus bersyukur? Kenapa? Masih keras jawabnya. Ya, karena kita sudah diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan sehingga bisa belajar pada pagi hari ini. Ya, betul sekali, hebat kamu menjawab. Itulah ucapan syukur kita ya. Dan hadir semua 16 orang ya. Jadi mari kita sebagai warga negara yang baik, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Kita mengakui bahwa bangsa kita adalah bangsa besar ya. Oke, semuanya siap-siap menyanyi sama-sama ya. Kita
Luasan negara kita dari mana saja? Dari Sabang sampai Merauke. Karena kita terdiri dari berbagai etnis, berbagai suku, berbagai pulau, maka kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Kenapa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan? Karena kita berada dalam satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kapan kamu terpecah belah? Kapan kamu terbagi-bagi? Oh, saya ini orang Sulawesi, oh Pak Guru ini orang Bali, tidak boleh bersatu, tidak boleh ya? Ya? Apapun sukumu, apapun agamamu, apapun budayamu, tapi kamu tetap satu. Satu nusa, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sudah? Makanya kita harus tetap menjaga persatuan bangsa. Oke. Jadi anak-anakku sekalian, itu kemarin kalian sudah belajar. Sekarang kalian akan belajar matematika. Ya, matematika. Kemarin di pelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang pecahan. Ya, pecahan. Tahu pecahan? Suatu benda dibagi menjadi beberapa bagian. Pecahan itu bisa disebut dengan pembagian. Dibagi itu benda. Itulah pecahan, dipecah, dibagi. Ya, paham? Ya, macam Indonesia Pak Guru katakan tadi dipecah. Ada yang pulaunya Sumatera, ada pulaunya Bali, Lombok, bisa dipecah, dibagi. Bagi ada Indonesia waktu timur, Indonesia waktu tengah, Indonesia waktu barat. Jadi karena kalian sudah belajar pecahan, satu benda dibagi menjadi berapa? Bisa dibagi menjadi 4, dibagi menjadi 6, dibagi menjadi 8 bagian, 7 bagian. Itu namanya dipecah. Karena kalian sudah bisa seperti itu, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, ada pecahan campuran. Ya, sudah paham itu sudah? Sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Ya, yaitu pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya, di pecahan itu ada pembilang dan penyebut. Pembilang itu bagian mananya? Bagian mana? Atas. Bilangan yang di atas, penyebutnya itu bilangan yang di mana? Bawah. Per, ada tanda per ya. Di atas per itu namanya pembilang, di bawah per itu namanya penyebut. Jadi sebelum lanjut pada itu, kita akan berdiri dulu semuanya. Bagaimana tepuk kita akan melakukan tepuk semangat dulu ya. Waktu lihat goyo-goyo kalian, mari kita tepuk semangat dulu supaya agak semangat kita pembelajarannya. Oke, tepuk semangat. Semangat pagi. Jadi kalian sudah tadi melaksanakan apa? Tepuk semangat. Sudah rasa ada semangat di jiwanya ada? Ada. Nah, jadi terus semangat ya, supaya pembelajarannya bisa kita simpan di dalam pelajaran simpan. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi setelah pembelajaran, Pak Guru harapkan kalian itu sebentar bisa menggunting kertas origami ya, sesuai dengan jumlah pecahannya. Ya, sebentar Pak Guru kasih kalian belajar menggunting ya, menggunting jumlah apa? Kertas origami menjadi beberapa pecahan. Bisa itu. Yang kedua, setelah kalian belajar berdiskusi, kalian bisa memecahkan masalah tentang pecahan, penjumlahan pecahan. Ya, ya dengan itu menjumlahkan pecahan dengan benar ya. Jadi itu tujuan pembelajaran. Itu yang harus kita selesaikan pada pagi hari ini. Ya, anak-anak sekalian, setelah kalian tujuan pembelajaran seperti itu, mari kita lihat videonya mengenai tentang penjumlahan pecahan. Bagaimana caranya menjumlahkan pecahan tersebut ya. Kita simak sama-sama dengan seksama. Perhatikan semuanya, mata menghadap pada layar ya. Jangan lihat waktu, lihat layar ya, karena pelajarannya ada di layar. Silakan disimak. Yang senilai sehingga penyebutnya sama.
Oke, sekarang mari kita lihat contoh. Contoh 2/3 ditambah 1/4 sama dengan titik. Oke, langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, kita akan mencari KPK dari 3 dan 4. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Untuk kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Jadi, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Yaitu 4/5 dikurang 3/4 sama dengan titik. Penyelesaiannya, langkah pertama, carilah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebut pecahan tersebut, yaitu 5 dan 4. 4/5 dikurang 3/4 sama dengan 1/20. Jadi kalian sudah belajar tentang pecahan, pengurangan, dan penjumlahan. Ketika penjumlahan atau pengurangan itu memiliki penyebut yang berbeda, ya, sama saja caranya ya. Ketika penyebutnya berbeda, di sini penyebutnya ada 5, ada 4. Seperti tadi, penjumlahan juga seperti itu. Maka harus disamakan untuk penyebutnya. Tidak boleh ada angka 4, tidak boleh ada angka 5. Tidak boleh ada penyebut 5, tidak boleh ada angka 4. Penyebutnya dia itu harus disamakan. Sehingga harus mencari KPK dari bilangan 5 dan 4. Ya, KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari kedua bilangan itu. Didapatlah kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 20. Ya, 20. Ya, dapat 20. Sehingga dapat 16 itu dari mana? 4 kali 4. Ya, sudah dihitungkan tadi caranya. Sudah paham kok? Oke, karena sudah paham, kamu mau tes dulu satu orang. Ya, coba soal jumlahnya satu orang 2 per 3 ditambah 3/6. Nah, di situ ada contohnya 5/4 tentang pengurangan. Kalau penjumlahan ada juga ya, sama caranya. Di sini ada penyebutnya 3, ada penyebutnya 6. Oke? Siapa yang kerjakan? Yang juara 1, Pak Guru kasih kesempatan mengerjakan di depan kelas. Ya, kerjakan. 2/3 ditambah 2/6. Kerjakan di depan kelas. Depan buat papan tulis, kerjakan di papan tulis. 2/3 ditambah 3/6. Cepat sedikit. Berapa? Nah, duduk silakan. Bagaimana, betul? Betul. Iya, bisa jadi 6 ya. 4 ditambah 3. Oke, kasih tepuk tangan semuanya. Oke. Berikutnya 4/2 dikurang 2 di sini. Nanti baru dibawa. Ya, KPK 2 4. Oke. Terus 4. Bagaimana? Betul? Betul. Betul? Oke, kasih tepuk tangan. Oke, kalian tepuk tangan ya.
yang berbeda harus penyebutnya disamakan terlebih dahulu dengan mencari KTK dari kedua bilangan penyebut tersebut. Jadi kalian kamu katakan tadi ada pecahan. Pecahan ya. Suatu benda itu bisa dibagi. Nah, bagi 4. Pokoknya bagi 2. Kamu bagi 2 dulu ya. Bagi 2 bisa kalian bikin begini. Ini ujung tarik begini ya. Oke? Oke? Nah, setelah ditarik kamu lihat akan ada garis seperti ini di dalam. Ya? Ya? Garis ini adalah garis pembatas, ada bagian kanan dan ada bagian kiri. Kalau pakai gunting, ya, gunting ya. Nah, setelah kamu gunting, jadi berapa? 2. Tadinya berapa? 1. Jadi 2. Ini yang jadi pembilang. Berapa pembilangnya? 2. Berapa pembilangnya? 1. 1. Yang jadi penyebutnya? 2. Berarti ini nilainya berapa? 1/2. Hah? 1/2. 2 ini nilainya? 1/2. Nah, ya. Jadinya berapa? 3/4. Hah? 3/4. 4. Ditambah? 1/4. Jadinya berapa? 4/4. Sama dengan berapa? 4/4. 4/4 sama dengan berapa? Benda-benda yang tadi? Sama dengan? 1 ya. Nah, itu caranya. Ya. Kalau kita hitung jutaan ya, pecahan ya, berarti sudah betul ya. 1/1 akhirnya menjadi 1 ulang ya. 1 ini 1/4, sehingga satu benda itu setiap potongannya memiliki nilai tergantung benda itu dipecah menjadi berapa bagi bagian. Anak-anak sekalian, tadi kamu sudah memotong kertas sesuai dengan pecahan ya. Kita akan mengurutkan pecahan ini ya. Di sini ada 3/8, ada 1/4, ada 5/6, ada 2/4. Kita bisa melihat penyebutnya, berarti satu bilangan itu ada yang dibagi 8, ada yang dibagi 4, ada yang dibagi 6, ada dibagi 4 ya. Satu pecahan satu benda ini ada yang dibagi 8, ada yang dibagi 6, ada yang dibagi 4 ya. Ada ini dibagi berapa ini? 4. Bagi 4. Yang pertama ada yang dibagi 8 ya. Ada yang dibagi berapa ini? 8. Satu bagian ini berapa nilainya tadi kamu bilang? 1/8. 1/8. Untuk jadi 3/8 berarti ada berapa bagian harus diambil? 3. Hah? 3. Ada berapa? 3. Ada 3 bagian harus diambil ya. Kamu tempelkan dulu ya. Harus ada 3 bagian untuk menunjukkan 3/8 ya. Karena yang harus diambil oke, itu 3/8 ya. 1, 2, 3 ya. 3/8. Selanjutnya ada 2/4 lagi jadi saudara. Berarti harus ambil berapa bagian? 2. Hah? 2. 1 bagi 4 harus diambil 2 bagian. Kita pasang di sana. Oke. Apa yang akan terjadi dengan semua ini? Oke. Sekarang kita lihat ya. Kenapa kamu tempelkan begini? Karena kita melihat dari pecahan-pecahan ini kita bisa urutkan. Dengan melihat ini kita bisa lihat apa? Mana bilangan yang lebih besar? Mana pecahan lebih besar di antara 3/8, 1/4, 5/6, 2/4? Kita urutkan dari yang paling kecil ke paling besar. Paling kecil ke besar. Kalau urutkan bilangan itu ada dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Ada bilangan lebih acak ya. 8 terus 4/4. berapa? 2/4. 2/4 terus 5/4.
bilangan dari besar ke Kecil. dari kecil ke besar. Dari kecil ke seperempat, ya. Karena ini lebih nilainya daripada seperempat, ya. Seperempat, 3/8, 2/4, 5/6. Dengan melihat gambar itu kalian akan bisa tahu, ya. Sudah? Sudah paham? Sudah? Oke. Nah, masing-masing kalian akan dapat ini. Sudah semua dapat KPD sudah? Sudah? Ini kasih akan kalian ini lagi. Masih. Sudah, pegang dulu. Sebentar aku katakan. Sudah kalian di situ sudah ada apa? Coba. Coba lihat di sana ya. Ada lembar kerja di sana. Ada? Ya. Ada lembar kerja di sana. Ada petunjuknya di sana. Kamu baca sendiri nanti ya. Ada berapa potong kue itu? Ya. Ada 3/6, ada 2/4, 3/6, 7/8. Sehingga dari kertas origami itu ada yang dibagi berapa? 4, ada yang dibagi 6, ada yang dibagi 8. Dari kertas origami yang perlu bagikan, ya. Nanti kertas itu kalian tempel pada kertas HPS ini, ya. Ya. Kasih di sini 2/4, kamu tempel di sini seberapa bagian 2/4. Ya. Ya. Paham? Kamu potong di sini. Ya, tempel di sini. Dari kertas ini mana yang 2/4? Tempelkan yang 2/4. Ya? Paham? Oke. Di bawahnya 7/8, tempelkan di bawahnya. Begitu, ya? Digunting sebentar, ya. Setelah digunting itu ditempel. Dah. Ada ini 2/4, 3/6, 7/8. Namanya pemakan di situ, ya. Nah, setelah kamu kerjakan apa namanya? Setelah kamu tempelkan itu, kamu akan dapatkan kalimat matematikanya nanti di sini. Ya? Paham? Silakan kamu kerjakan terlebih dahulu tentang menggunting kertas origami tersebut. Ada yang dibagi berapa tadi? Lihat LKPD-nya harus dibagi berapa? Ada yang dibagi 6, ada yang bagi 4, ada yang dibagi 8. Tempel sudah. Oke, sudah. Tempel sudah. 7/8 sudah, oke. Ya, oke, 7/8. Ya, oke. Nah, oke sudah. Kita angkat dulu yang pertama tempel. Kemudian pekerjaan ya. Oke, pertama tempel. Nah, sudah? Oke, sudah, turunkan. Nah, kalian sudah menempel, ya? Berarti kalian akan dapatkan jawaban dari LKPD nomor 1. Nah, sudah? Nomor 1, kue potongan manakah yang akan diberikan kepada Ahmad? Ya, ibu memiliki 4 kue yang berbeda ukuran. Potongan kue pertama 2/4 bagian, potongan kedua adalah 3/6 bagian. Potongan ketiga adalah 7/8 bagian. Kue yang mana ukurannya paling besar akan diberikan kepada Ahmad. Yang mana paling besar ukurannya? Berapa? 7/8. Berarti yang akan diberikan kue yang akan diberikan Ahmad yang ukuran berapa? 7/8. Berarti yang itu sudah kalian dapatkan, ya. Coba perlihatkan 7/8-nya besar tidak? Coba angkat. 7/8, ya. Cuma 1/8 yang digantikan. Ya. Habis itu kalian kerjakan bersama-sama, ya. Diskusikan yang di bawahnya itu. Ini. Ya. Ibu Fitri membuat kue. Jawab di sini, ya. Amati permasalahan di atas. Dari permasalahan di atas dapat dibentuk menjadi kalimat matematika, yaitu titik-titik ditambah titik-titik.
Lepasinnya dari sini ya. Ada matematikanya di situ. 1/4 ditambah 4/8 gitu ya. Sudah. Hah? Nah, ya ini kaki kerja. Itu pakai kertas lagi kertas. Nah itu tempel. Tempel di bawahnya. Kasih nilainya sebelahnya ya. Berapa nilainya itu? Di sebelahnya tuliskan. Oke. Semua, karena kalian sudah mengerjakan LKPD semuanya, sudah sampai selesai. Sebelum kita bahas, sebelum kalian menyampaikan hasil diskusi kalian, marilah kita ice breaking dulu ya, supaya semangat. Sudah? Kita dulu bukunya berdiri semua, cari tempat yang ada. Sorong mejanya, kursinya, kita ice breaking. Semuanya pada ke depan, lihat saya. Nah, kita ice breaking ya. Kalian akan suruh memaparkan hasil diskusi kalian, ya. Pak Guru minta kelompok 4 untuk memaparkan hasil diskusi tentang LKPD-nya. Pak Guru minta kelompok 4 untuk memaparkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami. Ibu Fitri membuat kue berbentuk persegi panjang. Fitri mengambil 1/4 bagian dari kue itu, tetapi teman-temannya akan datang ke rumah. Fitri mengambil itu 4, 8, 12, 16, 20 dan sebagainya.
Penyebut 8 yaitu 8, 16, 24, 32, dan 40. Dan seterusnya. Ini adalah 6 per 8. Apakah penyebut dari setiap pecahan di atas berbeda? Ya. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan bahwa penjumlahan bilangan pecahan yang adalah dengan penyebut berbeda, yaitu dengan menyamakan penyebutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan temannya sudah berani untuk menyampaikan hasil diskusinya, ya. Terima kasih sudah menyampaikan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau mau bertanya, silakan tanyakan pada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan ke kelompok 4. Kenapa penyebutnya menjadi 8, sedangkan di soal ada penyebut 4 dan 8? Karena penyebutnya disamakan menjadi 8 dan yang dijumlahkan hanya pembilangnya. Oke. Bagaimana kelompok 1 sudah puas dengan jawaban sudah? Ya, oke. Karena sudah dijawab tadi ya, karena di kelompok 1 ada ganjalan. Kenapa kok tadinya penyebutnya ada 4, ada 8? Kenapa jadi 8 penyebutnya ya? Sudah dijelaskan di situ bahwa ketika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari masing-masing penyebut. Makanya yang dijumlahkan bagian pembilangnya ya, pembilangnya dijumlahkan, penyebutnya langsung ditulis berapa di situ penyebutnya. Kalau 8, 6 ya, langsung ditulis, langsung penyebutnya dipindahkan ya, bukan 8 ya, langsung ditulis ke 8 dipindahkan saja. 8, oke. Yang kelompok selanjutnya yang mau memaparkan kelompok berapa? 3. Pak Guru kasih silakan pada kelompok 3 untuk memaparkan hasil karyanya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti Indranisi akan memaparkan hasil diskusi kelompok 3. Ibu Fitri membuat kue berbentuk persegi panjang. Fitri mengambil 1/4 bagian dari kue itu. Tetapi teman-temannya akan datang ke rumah. Fitri mengambil 4/8 bagian lagi untuk teman-temannya. Berapa bagian kue yang diambil oleh Fitri keseluruhan? 1. Amat dari permasalahan di atas dapat dibentuk menjadi kalimat matematika, yaitu 1/4 ditambah 4/8 sama dengan 1/8 tambah 4/8, yaitu 5/8. Dari 4 dan 8 adalah 8. Dengan menyamakan penyebutnya. Ya, oke, kasih tepuk tangan semuanya. Sudah melakukan pekerjaannya. Jadi sekarang kita lihat LKP di belakangnya. Ya, masing-masing kelompok sudah menyamakan pekerjaannya. Kita lihat LKP di belakangnya di kegiatan 2. Sudah dilihat kegiatan 2-nya sudah? Sudah? Ini 3 buah pita yang berbeda panjangnya. Pita pertama 1/6, pita kedua 1/2, pita ketiga 1/4. Jadi kalian sudah mengunci. Jadi kalian bisa urutkan di situ. Urutannya dari besar ke kecil. Urutan yang pertama apa? Urutan berapa? Kelompok 2. Urutan pertama berapa? 1/6. Urutan kedua kelompok 1. 1/4. Urutan ketiga 1/2. ya 1/2. Karena kalian sudah mengatakan bahwa 1/6, 1/2, 1/4. Apa yang pertama? 1/6, 1/4, 1/2. Coba kasih lihat ke Pak Guru, ya. Karena dia
panjangnya ya? Sudah. Jadi nilai 1/36. Oke, sudah? Sudah paham semua? Sudah. Ada yang ditanyakan mengenai materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan? Ada? Ada? Ada tidak? Ada atau tidak? Jadi Pak Guru ulangi sekali lagi ya. Pecahan bisa dijumlahkan atau dikurangi apabila penyebutnya sudah sama ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Guru sekarang Pak Guru akan mengadakan evaluasi. Karena kalian jawaban tidak ada yang bertanya, sekarang Pak Guru bertanya kepada sekalian melalui kertas evaluasi. Ya, masing-masing siswa kerjakan sendiri-sendiri. Oke? Masing-masing siswa kerjakan sendiri-sendiri. Di sini. Kita mengerjakan evaluasi dengan baik. Nanti Pak Guru nilai pekerjaan kalian, ya. Jadi Pak Guru mau bertanya kepada kalian, kalian senang pelajaran ini? Senang. Sudah merasa senang? Ya? Senang? Senang. Terima kasih kalau kalian sudah senang belajar matematika. Masih senang matematika toh? Masih. Ya, jadi anak-anakku sekalian, pembelajaran yang sudah kita lewati adalah mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini pecahan, apa itu pecahan? Adalah suatu benda yang dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan pecahan yang memiliki nilai tertentu. Ya. Penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan apabila pecahan tersebut memiliki penyebut yang tidak sama, maka supaya bisa menjumlahkan atau mengurangkan, kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan KPK dari bilangan tersebut ya. Dengan menggunakan KPK dari bilangan tersebut. Jadi anak-anak sekalian, untuk hari ini cukup sampai di sini pelajarannya. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan materi pembagian dan perkalian pecahan. Seperti itu. Jadi karena sudah selesai pelajaran hari ini, Bapak Guru minta kepada ketua kelas kembali, karena kamu yang tadinya memimpin doa mulai belajar, Bapak Guru minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa selesai belajarnya, untuk memimpin dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpinnya. Mengakhiri pelajaran kami hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Oke, karena kalian sudah berdoa, sudah belajar, silakan kalian istirahat, belajar istirahat aja ya. Silakan istirahat di ruang. Silakan.